Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebri Adira Rizky, NIM 2017-266 dari kelas A, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum administrasi negara. Istilah dan pengertian HAN. Pengertian hukum administrasi negara diartikan sebagai peraturan yang mengatur administrasi. Administrasi adalah sebuah hal atau suatu hal yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan pemerintah sehingga negara dapat berfungsi. Dari beberapa ahli menyebutkan HAN sebagai hukum tata usaha negara atau tata pemerintahan atau Bestureh yang mengatur mengenai kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang, hukum pemerintahan, atau Bestureh ini awal diperkenalkan oleh Utrecht. Menurut Van Apeldoorn, hukum adalah kekuasaan dan membaginya menjadi hukum objektif, yaitu kekuasaan yang bersifat mengatur, dan hukum subjektif, yaitu kekuasaan yang diatur oleh hukum objektif. Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu administrate, yaitu artinya setiap penyusun keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud untuk mendapatkan suatu ikhtiar keterangan dalam seluruh dan dalam hubungannya satu dengan yang lain. Untuk menyebut hukum administrasi negara di Indonesia, mengambil terjemahannya dari bahasa Belanda, yaitu administratifrecht. Sementara itu, di negara lain menggunakan istilah berbeda-beda. Di Jerman, hukum administrasi negara disebut dengan Verwaltungsrecht. Di Prancis dikenal dengan nama droit administratif, sedangkan di negara Inggris dan Amerika dijabarkan menggunakan istilah administrative law. Dalam menerjemahkan kosakata administrative recht yang berasal dari bahasa Belanda ini, para ahli hukum belum menemui kesepakatan. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Desember tahun 1973 nomor 0198 garis miring U garis miring 1972 tentang kurikulum minimal menggunakan istilah hukum tata pemerintahan untuk menerjemahkan kosakata administratif recht. Pada bulan Maret 1972, staf dosen seluruh fakultas negeri di Indonesia mengadakan pertemuan. Kemudian saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka ada titik tera dan dari permasalahan penggunaan istilah tersebut. Para ahli hukum yang berkonsentrasi dalam bidang ini bersepakat, contohnya Utrecht dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi, yang kemudian memakai istilah hukum administrasi negara Indonesia. Dari istilah administrasi di atas, maka dapat diartikan bahwa hukum administrasi sebagai hukum yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak dalam hal bagaimana pemerintahan sebagai pelaksana undang-undang eksekutif menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik. Sumber-sumber HAN. Sumber-sumber HAN adalah sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Ada dua sumber hukum dalam hukum administrasi negara, yaitu sumber material dan sumber formil. Sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang dapat dengan mudah mempengaruhi bentuk hukum atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi atau materi dari aturan-aturan hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah sebagai hukum material yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh umum atau dapat dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 1. Sumber hukum material. Satu sumber hukum sejarah atau historis. Dalam sumber sejarah atau historis dibagi menjadi dua, yaitu tempat menemukan hukum pada saat-saat tertentu meliputi undang-undang, putusan hakim, serta tulisan para ahli hukum. Sebagian sumber di mana
Pembuatan undang-undang mengambil bahan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. 2. Sumber hukum sosiologis atau antropologis. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada kondisi hukum yang sifatnya interdisiplin. Hal ini berkaitan dengan aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. 3. Sumber filosofi. Sumber hukum filosofi. Ada dua faktor yang menjadi sumber hukum secara filosofi. 1. Tujuan hukum antara lain adalah menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hal-hal yang secara filosofi dianggap diadili dijadikan sebagai sumber hukum material. Sebagai sumber untuk menaati kewajiban terhadap hukum atau sebagai faktor-faktor yang mendorong orang tunduk pada hukum. Sumber hukum formil. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tercipta dalam konteks hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan atau dibentuk oleh pejabat yang berwenang yang berisi tingkah laku yang berlaku dan mengikat secara umum. 2. Kebiasaan atau praktek tata usaha negara. Keputusan yang diberlakukan oleh alat administrasi negara dikenal sebagai keputusan tata usaha negara. Dalam mengeluarkan putusan ini muncul praktek administrasi negara yang melahirkan hukum administrasi negara, kebiasaan atau tidak tertulis. 3. Jurisprudensi dimaknai sebagai keputusan hakim terdahulu atau keputusan suatu badan peradilan terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kemudian diikuti oleh hakim yang lain secara terus-menerus pada kasus yang sama. Yang 4. Doktrin. Doktrin dipahami sebagai sebuah sejaran hukum pendapat para pakar atau ahli hukum yang berpengaruh. Untuk menjadi sumber hukum formil, doktrin memerlukan proses panjang. Doktrin baru dapat dipakai sebagai sumber hukum apabila doktrin tersebut sudah diakui oleh hakim atau umum. Kegiatan-kegiatan administrasi negara. Pengembangan hukum administrasi negara. Pengembangan daripada hukum administrasi negara Indonesia yang up to date, yang sesuai dengan bobot tugas fungsi kewajiban administrasi negara Indonesia merupakan suatu mutlak. Pengembangan tersebut harus dilakukan secara sistematis untuk mengembangkan terhadap pemerintahan terlebih dahulu, mengetahui apa yang terjadi kegiatan dari administrasi negara, asas-asas pemerintahan atau administrasi yang baik, untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan wewenang, atau lebih tepatnya untuk mencapai dan memelihara adanya pemerintahan dan administrasi negara yang baik, yang bersih, maka terdapat beberapa asas kebonafidan pemerintah atau administrasi negara yang dapat dibagi menjadi dua golongan atau kategori sebagai berikut. 1. Asas-asas yang mengenai prosedur dan atau proses pengambilan keputusan, bila mana dilanggar secara otomatis membuat keputusan yang bersangkutan batal demi hukum. 2. Asas-asas yang mengenai kebenaran daripada fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar dalam pembuatan keputusannya. Pembuatan dan keputusan administrasi negara. Pembuatan hukum atau right handling serta keputusan-keputusan atau Beschließungen daripada administrasi negara terbagi menjadi 4, yakni penetapan, rekan, norma jabaran, dan legislasi semu. Perbuatan-perbuatan hukum daripada administrasi negara tersebut di atas pada umumnya menciptakan hubungan hukum. Hubungan hukum administrasi negara adalah hubungan yang merupakan suatu hubungan tertentu antara penguasa dan warga negara atau masyarakat yang diatur dalam hukum perdata. Adapun isi dari hubungan hukum administrasi negara berupa suatu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu hak untuk menagih atau meminta, surat izin atau persetujuan atas sesuatu yang pada umumnya dilarang, dan sesuatu pemerintahan status kepada seseorang atau sesuatu sehingga timbul seperangkat atau set hubungan-hubungan yang tertentu. Norma jabaran atau penormaan jabatan. Norma jabaran adalah suatu perbuatan hukum atau Rechtsandeling daripada penguasa administrasi negara untuk membuat agar supaya suatu ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkret dan praktis dan dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat. Setiap undang-undang dan pada umumnya juga peraturan pemerintah hanya memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat prinsip atau umum, abstrak dan
impersonal, sedangkan dalam praktek kehidupan masyarakat selalu bersifat konkret dan kasual menurut kasus tertentu dan personal. Oleh karena itu, maka setiap ketentuan undang-undang dalam arti luas yang bersifat umum dan perlu dijabarkan lebih lanjut oleh administrasi negara. Penormaan, jabaran, ukuran, penetapan atau basing, melainkan sesuatu sarana belaka untuk membuat ketentuan umum perundang-undangan dapat diterapkan ke dalam praktek. Syarat-syarat pelaksanaan HAN. Syarat-syarat pelaksanaan fungsi dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh administrasi negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada efektivitas, yang kedua legitimasi, yang ketiga yuriditas, yang keempat legalitas, yang lima moralitas, yang keenam efisiensi, 7 teknik teknologi. Fries, Hermessen, dan Deroulement de Pourpoint, yaitu kata arti bebas, lepas, tidak terkait, dan merdeka. Fries artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan merdeka. Sedangkan Emerson berarti mempertimbangkan nilai dan menduga. Friesen berarti orang yang kebebasannya untuk menilai juga mementingkan suatu istilah. Ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan, sehingga Fries Emerson diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Asas-asas pelaksanaan pemerintahan yang baik. 1. Ada asas kepastian hukum. 2. Asas kemanfaatan hukum. Asas ketidak berpihak. 4. Asas kecermatan. 5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan. 6. Asas keterbukaan. 7. Asas kepentingan umum. 8. Asas pelayanan yang baik. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang hukum administrasi negara yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.